Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, teman-teman saya sekalian, jumpa lagi dalam siaran Cerita Hati Mengasah Spiritualitas bersama saya, Ezrinal Aziz. Konten ini saya beri judul Cerita Tentang Tuhan. Jadi dalam agama Islam dan juga agama yang lain, itu keyakinan terhadap Tuhan atau disebut tauhid itu adalah sesuatu yang sangat fundamental, esensial. Ya, kita menerima itu sebagai doktrin ya. Tuhan itu Maha Esa dan sebagainya, kita diajarkan sejak kecil. Kalau ingin mendalaminya bisa baca buku setebel ini, Tauhid judulnya, tebel sekali bukunya, kalau bahasa karangan Bu Hamka ya, atau yang lain. Tapi saya kira di era sekarang ini mungkin saya ingin berkontribusi untuk bercerita saja ya, supaya mudah-mudahan bisa menambah keimanan kita ya, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kesadaran kita tentang tauhid ya. Jadi saya ingin bercerita saja. Ini kejadian yang benar-benar terjadi, kejadian goib sebenarnya, yang benar-benar terjadi di India sebetulnya. Jadi ada seorang dokter di India itu, seorang muslim dokter yang ahli penyakit tertentu yang ya jarang ada di India, hanya dia satu-satunya. Saya lupa persisnya ya, mungkin apa bedah syaraf atau apa yang ya harus dia tangani sendiri penyakit itu. Karena begitu terkenalnya beliau ya sering diundang kemana-mana selain praktek ya, di rumah sakit yang terkemuka di India. Suatu hari dia melakukan perjalanan dengan pesawat pribadi, memenuhi undangan tertentu, atau undangan seminar atau undangan untuk melakukan pekerjaannya. Di tengah jalan ketika dia menggunakan pesawat pribadi dengan asistennya, tiba-tiba cuaca berubah ya, petir di mana-mana, angin yang kuat sekali sehingga memaksa pesawat ini untuk mendarat secara darurat di suatu tempat. Dia lihat, wah itu ada sawah, saya kira kita bisa selamat ya dengan mendarat di atas sawah itu. Akhirnya alhamdulillah mereka bisa mendarat di suatu tempat yang asing dengan selamat. Kemudian terus bagaimana kita nggak tahu di mana kita sekarang. Tapi di situ ada suatu gubuk yang kelihatan ada lampunya. Kita coba aja mendatangi gubuk itu, siapa tahu mereka berkenan menerima kita sambil menunggu, waktu itu malam hari ya, sambil menunggu esok pagi untuk mencari bantuan atau pertolongan. Ya, mereka menutup pintu dan diterima oleh yang punya rumah, dan dengan senang hati si punya rumah itu menerima mereka untuk tinggal semalam di tempat itu. Tapi si dokter ini melihat di ruang tamu itu ada sosok ya, yang sedang tertidur ya. Kemudian dia bertanya kepada yang punya orang, kenapa, ada apa dengan si anak itu ya. Maka orang tuanya menceritakan dia menderita penyakit ini. Dan satu-satunya dokter yang bisa, sebut saja dokter ini si Fulan ya, bisa mentreat ya, menangani kasus penyakitnya itu hanya ada dokter Fulan yang tinggal di New Delhi katanya. Kami ini orang tidak mampu, orang miskin. Ya saya hanya bisa berdoa, setiap hari saya tahajud di samping
tempat tidur anak ini untuk mendoakan kepada Allah bagaimana bisa menolong anak saya. Si dokter ini terkaget luar biasa, shock. Dan dia peluklah orang tua itu, sayalah dokter Fulan itu, katanya. Allah sudah mempertemukan saya dengan Anda, dan Allah lah yang menggiring saya ke sini. Maka si dokter menceritakan bagaimana pengalamannya ketika naik pesawat, tiba-tiba hujan petir, angin, dan memaksa mereka untuk mendarat darurat. Jadi kisah ini membuktikan bahwa ya Tuhan itu benar-benar ada. Tuhan itu mendengar doa-doa kita. Tuhan itu menggerakkan malaikat-malaikatnya untuk menghembuskan angin, membuat petir dan sebagainya. Memaksa si dokter itu bertemu dengan calon pasiennya. Karena doa-doa yang tulus dari orang tuanya, yang sungguh-sungguh, upaya yang dilakukan dengan kepasrahan yang tinggi terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, singkat cerita, ya dokter itu dengan senang hati membiayai seluruh biaya rumah sakit si anak ini, dan anak ini bisa sembuh kembali. Ini sungguh-sungguh terjadi, ini peristiwa yang gaib. Barangkali di antara teman-teman, sahabat-sahabat semua pernah mengalami dengan mungkin tidak terlalu dramatisir, tapi percayalah setiap langkah kita itu dimonitor oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap doa-doa kita itu didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah doa-doa kita itu langsung diijabah atau ditunggu waktunya kapan? Mungkin ada hambatan-hambatan dari kita sehingga doa-doa kita belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi karena dosa-dosa kita, bisa jadi karena memang itu bukan hal yang terbaik bagi kita sebetulnya. Allah Maha tahu. Oleh karena itu berdoalah kita supaya setiap perjalanan kita itu dilindungi, diselamatkan, diberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun kita diuji, maka kita mampu mengatasinya, menghadapinya, akan menjadikan bertambah ilmu kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Demikian kultum kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa meningkatkan keyakinan tauhid kita, keimanan kita kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.